Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kedatangan 3 darah cantik ya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Mereka ini merupakan sosok-sosok yang lulusan dari pondok modern yang sangat terkenal di Indonesia, Pondok Modern Gontor. Ya, yang saya tahu ketika lulusan dari Pondok Modern Gontor itu biasanya mereka akan kuliah, kalau tidak ke Mesir, ada yang ke Mekah, Madinah, pokoknya ke negara-negara Timur Tengah. Tetapi alhamdulillahnya 3 darah cantik kita ini memutuskan untuk kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, kita akan mengulik mereka masing-masing ya. Tapi sebelum kita masuk kepada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan persilakan mereka dulu, darah-darah cantik kita ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan, kita mulai dari yang sudah senada bajunya dengan saya. Ada Caca. Silakan Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Anissa Najia Aulia. Saya lulusan dari SMA Darul 14 Serang, Banten. Dan sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Bahasa Inggris semester 7. Itu saja? Tidak ada hal lainnya yang ingin diketahui dari Caca. Misalnya Caca itu sukanya di sanjung, sukanya diduain, atau sukanya apa? Tidak ada hal lainnya? Diduain, Mister. Oh, nggak suka diduain. Tidak ada, Mister. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya setelah Caca, kita punya Afifah, yang bagi kalian yang selalu update di channel ini pasti sudah pernah melihat Afifah dengan reviewnya tentang Harry Potter ya. Editannya luar biasa ya. Itu ketika saya nonton, keren ya, ternyata diam-diam Afifah ini merupakan editor yang handal. Silakan Afifah, perkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afa Maulina, bisa dipanggil Afifah atau Afi. Afi. Oh, Afi. Saya ada lulusan Indosiar ya, Afi itu ya? Iya, bukan. Oke. Saya lulusan saya ada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, itu yang ada di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Dan sekarang saya meneruskan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi pendidikan bahasa Inggris. Mantap. Apa aja, Mister? Itu aja kayaknya. Itu saja. Oke, pertanyaan buat Afi. Saya baru tahu panggilannya Afifah itu Afi. Afi kan ya. Afi, untuk Afi, berarti Afi sudah pernah tinggal di Jawa Timur. Berarti ngomong Jawa berarti. Wah, Afi, itu perbedaannya nih, Mister. Kalau misalnya di Gontor ini bilingual, Mister. Jadi pakai 2 bahasa, yang mana bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kita not allowed to use Javanese. Kita nggak boleh pakai bahasa Jawa. Walakin lugah Arabia, keleyau. Ya, walakin lugah Arabia. Nice one, alhamdulillah. Oke. Tapi setahu saya ketika bilingual, bahasa Inggris kemudian bahasa Arab, paling tidak kan Afi sudah pernah bergaul dengan orang-orang di sekitar kan tentunya. Maksudnya sedikit pun tidak tahu jenenge sampean iku sapa, mari ngono teko endi, kayak gitu-gitu berarti gak ngerti ya berarti Afi ya? Hah? Enggak, Mister. Jadi jadi Gontor itu kan ada putra dan putri ya, Mister. Okay. Jadi kalau di putri itu kita itu bukan nggak boleh sih, di hari libur pun kita nggak diperkenankan untuk keluar dari pondok. Jadi kita sama sekali nggak ada interaksi sama orang sana gitu. But actually saya adalah
Saya orang Jawa, Mister. Saya orang Jawa Tengah gitu. Jadinya ya saya sebenarnya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oke. Iya. Karakteristik Jawa Tengah dengan Jawa Timur memang sangat berbeda. Jawa Tengah itu sosoknya memang lembut sekali orang-orangnya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita kedatangan adik dari Odi ya. Jadi keluarganya Odi ini luar biasa ya. Sebelumnya punya kakak yang juga di prodi yang sama di pendidikan bahasa Inggris, dan alhamdulillah keluarga Odi masih mempercayakan kita untuk melanjutkan si adiknya Odi yang pertama tadi. Silakan perkenalkan dirinya, Odi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Odi Fitriana, bisa dipanggil Odi, dari keluarga besar Odi, jadi semuanya emang ada nama Odinya. Okay. Jadi saya bisa dipanggil Odi atau Kia sih biasanya. Oke, sebentar. Sebentar. Berarti mulai sekarang saya tidak akan panggil Odi, tapi saya panggil Kia ya. Kita punya Afi di sini, kemudian kita punya Kia. Nice one. Kakakmu kalau tidak salah namanya Maesaro Odi ya? Iya, betul, Mister. Nah, kemudian panggilannya apa kalau Mai? Sarah atau apa? Sarah. Sarah. Bisa dipanggil Mai, dipanggil Sarah. Oke, berarti kalau menyebutkan Odi itu sebenarnya tidak boleh. Itu ada marga, kasta, atau gimana tuh model ininya? Ada Odinya. Sebenarnya Odi itu gabungan kedua orang tua sih, Mister. Tapi rata-rata semuanya kakak sama adik terkenalnya dipanggil Odi. Jadi kalau misalnya ada yang manggil Odi, semuanya bakal nengok. Ternyata kita punya kesamaan ya, Odi. Saya di keluarga saya, alhamdulillah, dari adik saya, pokoknya semuanya itu panggilan ininya di dalam namanya pasti ada Hadinya. Jadi gabungan dari nama bapak saya dan mama. Jadi saya Muhammad Sofyan Hadi, ya. Kemudian ada adik saya namanya Marlita Fajriya Hadi, ya. Kemudian yang terakhir yang di Mesir sudah pernah cerita sama Caca, itu namanya Ahmad Habib Zamzami Hadi. Jadi ada hadi-hadinya. Berarti kita satu aliran ya, Odi ya, sama-sama ini, sama-sama ada gabungan intinya. Oke, silakan dilanjutkan, Odi. Tadi sampai mana? Ya tadi? Biasanya juga kalau di tempat bimbel dipanggil itu kayak Miss Kia. Emang diganti nama jadi Kia. Semuanya keluarga saya sendiri sih, semuanya basicnya pendidikan di keguruan. Jadi memilih pendidikan bahasa Inggris ini memang udah sesuatu yang membantu banget sih di dunia pendidikan ini. Apalagi di UMJ lebih deket kan gitu. Alhamdulillah ya. Saya yakin semua keluarganya Caca, keluarganya Afifah, keluarganya Kia, Afi sama Kia juga merupakan keluarga-keluarga yang punya pandangan bahwasanya pekerjaan apapun itu asal bermanfaat bagi sesama itu merupakan pekerjaan terbaik, pekerjaan paling baik. Ya. Jadi dulu ketika saya akan melanjutkan kuliah, saya hanya diberikan pilihan oleh orang tua saya. Silahkan kamu ngambil jurusan apa yang kamu inginkan, asalkan ada nilai sosial di dalamnya, maka silahkan. Jadi sesederhana itu. Jadi saya yakin juga mungkin pandangan dari keluarga-keluarganya Caca, Via, Afi, dan Kia di sini pasti juga sama. Ya, oke. Setelah kita perkenalan, sekarang selanjutnya kita menuju pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin, karena banyak sekali saya kira orang di Indonesia yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Gontor, karena Pondok Pesantren Modern Gontor itu merupakan pondok pesantren yang sangat terkenal dengan lulusan-lulusannya yang luar biasa. Ya. Yang ingin saya tanyakan ke kalian semua di sini, hal yang paling menarik apa sih sebenarnya di Gontor itu sehingga kalian memutuskan untuk melanjutkan sekolah waktu itu di Gontor apa kira-kira? Siapa yang pertama? Kia atau Afi atau Caca kah? Silakan. Caca first. Oke, Caca first. Caca awalan, gitu ya biasanya kalau bahasa Arab ya. Iya betul, awalan Caca. Oke, come on Caca. Awal
ketika sebelum masuk Darun Najah, kebetulan saya di Darun Najah ya, Mister, bukan di Gontor. Jadi Darun Najah itu banyak cabangnya, dan saya masuk di cabang 14, Darun Najah 14, itu di daerah Serang, Banten. Jadi dulu itu lulus SMP, saya memutuskan untuk pondok pesantren, karena pertamanya emang awalnya nggak mau sama yang namanya kena ospek. Jadi dulu itu saya itu Mister dari TK nggak pernah yang namanya digabung jadi satu kelas antara cowok sama cewek. Jadi tuh kalau masuk SMP luar atau SMA luar tuh kayaknya mindsetnya itu udah bakalan digabung nih nanti di kelas gitu. Dan saya itu anaknya karena nggak biasa dari TK, jadi udah nggak mau gitu, Mister. Tapi dari situ makanya saya mutusin masuk SMA Darun Najah, karena kan kalau pesantren kan mindset orang kan bakalan dipisah antara cowok sama cewek. Dan gitu. ternyata jadi digabung. Dan ternyata di pondok pesantren Darun Najah 14 ini karena muridnya cuma sedikit, maksudnya nggak sampai kayak Gontor sampai 1.000 atau 5.000 orang, dan di Darun Najah 14 ini cuma sekitar 200 sampai 300 orangan gitu, dan itu udah cowok sama cewek, Mister. Jadi mau nggak mau kita harus digabung antara cowok dan cewek di kelas. Dan waktu itu saya sekelas itu cuma kurang dari 20 orang. Mungkin 10 atau 12 orang lah, Mister. Jangan itu udah cowok sama cewek, dan ceweknya itu cuma 4 orang, Mister. Dan itu sebenarnya sebenarnya tuh ada beberapa orang, cuma kan yang namanya santri itu pasti ada yang keluar, Mister, ada yang nggak betah, ada yang emang dari orang tuanya nggak setuju karena mungkin ngelihat dari kesehariannya capek, terus dari segi makanan juga terbatas, jadi ada yang keluar, ada yang nggak betah, ya udah, jadi cuma segitu. Nah dari situ ya udahlah, saya jalanin ya mungkin, dan ayah saya, keluarga saya pada nguatin saya, ya saya udah mau pindah kan, Mister, gara-gara cuma masalah kelas digabung aja saya udah mau pindah tadinya. Terus Mister, abis itu dari keluarga nguatin karena nanti kalau kuliah ya pasti digabung gitu, nggak ada kuliah cowok cewek dipisah gitu kan. Jadi kita harus biasa buat ya kenal sama cowok, harus terbiasa buat sekelas sama cowok gitu. Kecuali kalau misalnya emang kamu mau kuliah di Mesir, di Madinah, di Sudan gitu-gitu mungkin. Jadi tapi kan saya nggak mau ya, Mister, kuliah di luar-luar gitu, karena saya nggak berani. Dulu tuh saya belum berani, Mister, masih anak-anak. Sekarang sudah ya. Saya berharap Mister, nanti sekarang udah kemana-mana. Yes, sekarang saya berharap nanti setelah lulus dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, ada seperti kakak kelas kalian kan, melanjutkannya ke Mesir. Itu kan luar biasa, S2-nya di Mesir kan, keren. Ada lagi, Caca? Udah, itu aja. Itu cerita saya sebelum masuk Darun Najah. Okay. Karena alasannya seperti itu, Mister. Oke, jadi yang menyenangkan tadinya berharap oke dipisah, ternyata pas masuk dicampur ya. Itu yang menyenangkannya. Itu menyenangkan sekali dan jadi pengalaman baru, Mister. Oke, dan akhirnya lebih terbuka ya, punya cara pandang yang berbeda tentunya ya. Ketika yang tadinya bergaulnya dengan sesama uhti, kemudian ternyata ketika ini ahi-ahi jadinya gitu ya. Dan ahi. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke Afi. Afi, silakan Afi. Oke, Mister. Jadi kalau cerita saya sebenarnya agak unik, Mister, soalnya masuk Gontor ini sebenarnya suatu ketidaksengajaan gitu. Saya sebenarnya nggak pernah ada pikiran buat masuk pondok karena emang dari keluarga saya pun nggak ada satupun orang yang masuk pondok gitu. Soalnya pandangannya tuh udah masuk pondok tuh kayak anak yang dibuang gitu loh, Mister. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak ada itu anak yang dibuang. Oke. Ya, jadi pikirannya, pandangan dari keluarga besar saya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya menjelang saya waktu itu ujiannya apa namanya? Pokoknya waktu saya SD itu
ibu saya kebetulan baca Negeri Lima Menara yang ditulis sama alumni Gontor Ahmad Wadi. Gitu. Nah, habis baca itu saya juga ikut baca dan ada rasa tertarik nih Mister buat ke pondok gitu. Soalnya yang diceritain di situ emang warna-warni dan keren banget jadi pondok itu. Jadi mindset saya udah wah seru nih kayaknya. Ekspektasinya gitu. Udah luar biasa gitu ya. Terus saya juga akhirnya saya mikir nanti di SMA aja, dan ibu saya juga mikir kayak gitu, di SMA aja kalau kamu udah lebih dewasa gitu. Jadi saya mikir nanti aja. Jadi saya lulus SMP saya baru bakal ke pesantren gitu. Sampai ternyata akhirnya saya sakit waktu ujian itu dan nilai saya tuh bener-bener anjlok gitu Mister. Jadi nggak seperti ekspektasi saya gagal masuk ke SMP favorit yang pengen saya tuju. Nem saya kurang 1, berapa gitu Mister. Bisa disebutkan ini Afi bisa disebutkan SMP favorit yang gagal kamu raih, gagal kamu rengguh, gagal daftar? SMPN 3 Tangerang Mister. Jadi saat itu pas zaman saya tuh emang bergengsi gitu ya Mister. Gitu. Terus pilihannya tuh kayak cuma 2. Satu SMP yang 3 ini, satunya lagi ada di dekat rumah saya gitu. Intinya saya mau masuk yang SMP 3 ini gitu. Tapi ternyata NEM saya tuh kurang, cuma gagal matematika saya tuh anjlok banget gitu. Akhirnya itu justru yang membawa saya ke Gontor ini. Akhirnya saya mikir saya nggak mau di SMP yang ini nih gitu. Akhirnya saya mikir apa ke Gontor sekarang aja ya. Saya terus nekat bilang ke orang tua saya, gimana kalau ke Gontor gini. Sedangkan itu udah mendekati sebenarnya penutupan pendaftaran gitu. Jadi saya persiapan ke Gontor ke Jawa Timur itu Mister cuman 1 minggu. Beli baju, segala macam, peralatan, persiapan mental juga itu benar-benar cuma 7 hari. Saya nggak ngerti kenapa pikiran saya dulu ekstrim banget gitu. Padahal saya nggak pernah jauh dari orang tua, tapi saya ekstrim itu minta langsung ke Gontor dan akhirnya saya berangkat ke Gontor. Gitu. Sedahsyat itu pengaruh dari cerita 5 menara itu tadi ya? Iya, ini yakin banget nggak tahu kenapa. Padahal saya juga nggak pernah Mister ke Jawa Timur gitu. Ya udah, jadi tertariknya dari situ aja sebenarnya, gitu, sampai saya bisa ke Gontor. Itu saja? Itu aja sih Mister. Oke, berarti saya sama Afi ini punya kemiripan. Kita sama-sama pernah tinggal di Jawa Timur, ya. Tapi bedanya kalau saya bisa berbahasa Jawa Timur, bukan Jawa Tengah. Sementara Afi sepertinya gengsi berbahasa Jawa atau gimana? Oke, terima kasih banyak. Afi, selanjutnya kita ke Kia. Oke, Kia juga sama. Atau dulu teman satu kamar atau teman satu kelas, teman satu asrama dulu sama Afi? Enggak, Mister. Kita beda pondok sebenarnya. Kan kalau si Afi ini kan di Pondok Modern Darussalam Alam Gontor Putri 1. Dan saya dari Gontor Putri 5. 5 itu adanya di Kediri. Jadi pas kenal si Afi ini tuh belum kenal Mister pas masuk ke kampus nih. Jadi itu kayak mau nyari temen, ini yang dari Pondok Gontor tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada kalau masuk ke kampus tuh pasti ada. Pas saya cari-cari, ketemulah si Afi ini, gitu Mister. Langsung panggilnya apa sama Afi? Uhti Afi gitu atau gimana manggilnya? Ustazah ya? Enggak, kayak biasa aja gitu. Ternyata Afi ini rumahnya deket sama saya, Mister, gitu. Jadi ya kenal. Awalnya nyari-nyari juga sih si Afi ini. Tuh. Dan ceritanya kamu kok sampai ke Gontor 5, Afi di Gontor 1, kamu Gontor 5. Itu kan lumayan itu, gap-nya ada 4 itu. Gimana ceritanya itu? Ada spesialisasi kah? Misalnya Afi spesialisasinya mahfuzot. Kemudian kalau Kia spesialisasinya misalnya kitab kuning dan lain sebagainya, itu nggak ada atau gimana? Nggak ada sih Mister, kalau kayak gitu tuh penyebaran gitu, pemerataan pondok. Jadi nggak mungkin harus di pondok Gontor Putri 1 semua, kan kayak gitu numpuk santrinya beribu-ribu. Jadi disebar biar pondoknya rame. Tetap santrinya 1000-an gitu Mister. Saya mau sedikit cerita tentang saya masuk ke Pondok Gontor. Sebenarnya itu saya dulu SMP-nya itu di pondok sini juga, di Al-Gontori, Al-Amanah Al-Gontori di Bintaro. Sama-sama Gontor-Gontornya ya, berarti ya? Sama-sama itu anaknya Gontor. Betul. Sebenarnya bilingual juga, bahasa Arab sama bahasa Inggris.
Tapi saya memutuskan tuh pengen pindah banget ke Gontor pas SMA-nya. Tapi itu nggak diizinin sama kayak jauh banget di Jawa Timur, nanti kamu siapa yang sakit ngurusin, nggak ada yang jengukin. Terus kan biasanya kan kalau saya kan di laundry gitu ya Mister, kalau nggak dibawa pulang karena deket. Itu siapa yang nyuci gitu Sebentar, kayak Kia biasanya di laundry. Gimana ya yang laundry Kia? enggak, maksudnya baju. Saya kaget. Ya, Maksudnya gimana? pakaian sehari-harinya. Oh, pakaiannya di laundry. Oke, selanjutnya gimana Kia? Santai. Guyon saja, guyon. Selanjutnya gimana Kia? Selanjutnya tuh kayak ada orang yang menceritakan tentang pondok modern Gontor tuh kayak wow banget, istimewa banget gitu, kayak menantang banget. Apa sih yang buat menantang tuh kayak kepo banget kan, sampai akhirnya tuh bener-bener pengen selesai sekolah di Algontori mau pindah ke Gontor, izin sama orang tua tuh susah banget susah. Sampai akhirnya tuh yang paling di ACC alasannya itu mau memperdalami bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, di situ langsung kayak di ACC gitu. Boleh ke Gontor, dianterin sampai ke Pondok Modern Gontor Putri 1 dulu untuk capel calon pelajar, baru nanti dipisah. Di situ tuh kayak terkalahkan sama kepo gitu, Mister, ke sana dengan alasan pengen memperdalami itu. Sejujurnya emang kepo aja gitu sama pondok ya, sebahasa apa gitu. Ternyata benar banget. Pondoknya benar-benar bilingual banget. Itu saja, Kia? Iya, Mister. Oke, terima kasih banyak. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini nggak apa-apa ya, saya memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan karena tujuannya paling tidak mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang Caca, tentang Afi, dan juga tentang Kia. Pertanyaan selanjutnya, kalian kan merupakan sosok-sosok yang sebenarnya ustazah ya. Lulusan pondok pesantren ya identik dengan pemahaman agamanya yang luar biasa sekali. Kemudian kesantunannya, kesopanannya, ya pokoknya kalau kata ahi-ahi itu katanya pokoknya calon istri idaman banget lah gitu ya. Calon istri idaman banget. Oke. Kemudian, kenapa kok kalian bertiga ini tiba-tiba memilih pendidikan bahasa Inggris? Ambil pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kenapa kira-kira? Dari yang tadinya Zaidun, Naam, gitu-gitu pelajarannya, kemudian tiba-tiba pendidikan bahasa Inggris. Oke. Silakan, siapa yang pertama-tama akan menjawab? Siapa? Silakan, siapa? Kia dulu kah? Atau Afi? Atau Caca? Silakan. Oke, Mister. Oke, silakan Caca. Gimana, Caca? Kenapa bisa bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta? Karena saya kenal passion saya sendiri, Mister. Jadi dari SD itu saya emang suka banget sama bahasa Inggris. Nah, dari situ SD, SMP, SMA itu nggak berhenti. Emang saya sukanya di situ dan saya tahu kelebihan saya di situ, Mister, dibanding bahasa Arab. Gitu. Bahasa Arab saya mungkin cuma komunikasi kayak di pondok aja, kayak sehari-hari kan emang kita komunikasi pakai bahasa Arab. Kebanyakan pakai bahasa Arab, Mister, kalau di pondok. Jadi saya cuma bisa komunikasi bahasa Arab ya gitu-gitu aja, Mister, bahasa Arab yang saya tahu aja, kayak di kamar mandi gimana, kalau misalnya ketemu teman gimana, kalau lagi beli-belian gimana, gitu. Cuma kalau untuk pelajarannya kan bahasa Arab banyak ya, Mister, ada sorof, mafuzot, terus bahasa Arab dasar, ada fikihnya, dan ada tafsirnya, dan itu pakai bahasa Arab semua, Mister. Dan saya mikir, kayaknya saya nggak akan sanggup deh kalau kuliah bahasa Arab, gitu. Daripada nantinya saya di tengah-tengahnya baru kerasa susah, ya udah mendingan mundur saya bahasa Inggris aja lah, yang kenal, yang udah saya kenal sendiri gitu loh, passion saya di situ. Dan kebetulan kalau di pondok itu kan emang ada yang namanya Amaliyah Tadris, Mister. Amaliyah Tadris itu kita kayak micro teaching. Nah, Amaliyah Tadris itu sama kayak
apa ya kita bikin materi sendiri, RPP sendiri, entah nanti dicoret-coret sama ustazahnya, dibalikin lagi, diperbaiki lagi, kayak kita skripsi aja gitu, Mister, kalau Amalia Tadris. Nah, di situ saya dapat pelajaran bahasa Inggris lagi. Jadi, ya udah, apa ya, saya ngajar bahasa Inggris di Darun Najah 1, Ulu Jami, di situ. Jadi, saya ngerasa, ya udahlah, ini udah akhir SMA, padahal Amalia Tadris kan ada di kelas 3 SMA, Mister. Saya di Amalia Tadris saya dapat bahasa Inggris gitu, ya udahlah, emang passion saya di sini gitu. Nah, dari situ gimana caranya saya kuliah bahasa Inggris tapi tetap ada agamanya dan belajar agama di kelas. Nah, dari situ saya punya saudara Kanadia, mungkin Kanadia juga kenal sama Mister. Nadia siapa ya? Nadia siapa gitu, Mister, 2000 berapa sih? Nggak tahu sih, pokoknya orangnya pakai kacamata, Mister. Dia waktu itu dospemnya Mister pas skripsi. Nadia, pokoknya Nadia, Nadia siapa sih? Oh, ya banyak banget nama Nadia itu. Oke. Dari situ saya dikasih tahu sama dia kalau di UMJ ya emang masih ada agamanya dan masih ada belajar agama. Kalau negeri saya emang nggak dikasih, Mister, sama orang tua gitu. Walaupun ya orang-orang pada iming-imingnya negeri kan, Mister. Tapi saya juga nggak tertarik, dan orang tua juga nggak terlalu ngizinin. Ya udah, masuk swasta aja, masuk UMJ, prodi bahasa Inggris. Udah, yang penting ada agamanya, ada passion saya juga. Jadi saya juga nyaman gitu belajarnya. Gitu, Mister. Itu alasan saya masuk UMJ. Luar biasa sekali. Berarti ini merupakan alasan yang pertama kali membuat saya bangga ya. Jadi, oke, langsung saja tadi setelah kita mendapatkan penjelasan yang sangat menarik dari Caca tentang pengalamannya ketika di Pondok Pesantren Bulu ya. Kemudian sekarang kita langsung ke Afi atau ke Kia? Bebas. Bebas. Siapa? Belum selesai. Kenapa? Odi belum selesai. Oh iya, oke. Kia, silakan. Kia. Tadi si Afi perasaan belum selesai ceritanya, Mister. Aku belum cerita, Ki. Udah, Ustazah Odi, silakan. Silakan. Bebas, apa saja kalian. Dari Pondok Modern Darussalam Gontor ke UMJ, pendidikan bahasa Inggris, sebenarnya itu ya sama Mister yang tadi, mendalami kedua bahasa itu. Nah, lanjut lagi untuk mendalami lebih lagi, ya masuklah ke pendidikan bahasa Inggris. Sebenarnya nggak ada salahnya untuk masuk sana. Sebenarnya kayak, emang saya nggak daftar di sekeliling UMJ, tapi saya langsung ke UMJ. Diantarkan oleh kakak saya sendiri yang alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, terutama pendidikan bahasa Inggris. Jadi kayak feedback-nya udah ada di dia, jadi ya bagus saja gitu. Jadi aku dianterin ke UMJ. Itu saja, Odi? Odi lagi. Kia, itu saja? Iya. Alhamdulillah, ternyata alasan dari Caca itu membanggakan saya, kemudian dari Kia juga cukup membanggakan saya. Jadi tidak daftar di sekeliling ini karena tidak terima, kemudian langsung bergabung. Oke. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya kita ke Afi sekarang. Afi sepertinya belum sudah tertawa, sepertinya ada hal-hal yang menggelikan. Oke, silakan. Afi, kalau Afi bagaimana? Ya, kalau saya sendiri yang bisa sebenarnya sama kayak Caca, hampir sama kayak Caca, saya tuh sebenarnya suka banget bahasa Inggris. Jadi kayak terobsesi dengan bahasa Inggris. Sampai saat di pondok pun, bilingual, saya tuh jujur di pondok termasuk anak yang bandel gitu misalnya. Jadi kayak, karena saya suka banget bahasa Inggris, jadi bahasa Arab kan sebenarnya lebih dominan ya, Mister. Kayak bahasa Inggris tuh 2 minggu, bahasa Arabnya tuh bahasa Arabnya 3 minggu. Jadi kayak lebih dominan bahasa Arab. Tapi itu saya kayak gengsi gitu loh, Mister. Saking saya tuh nggak suka gitu bahasa Arab, kurang suka gitu. Saya lebih suka bahasa Inggris. Okay. Dan saat lulus pun saya nggak pernah ada pengen kayak, kebetulan teman-teman saya punya teman ada 4. Jadi mereka semua tuh kayak ada keinginan lah buat nerusin di Kairo, dan yang 2 keterima di Kairo. Kalau saya tuh bener-bener nggak ada pikiran buat
ke sana gitu loh, Mister. Jadi kayak emang saya nggak yang bau Arab-Arab gitu, saya kurang. Cuman kalau dibilang bisa, ya bisa. Cuman saya emang suka banget bahasa Inggris gitu dari kecil gitu. Jadi saya emang pengen banget masuk. Tadinya saya pengen masuk sastra Inggris gitu, Mister. Mungkin dari jawabannya Kia sama Caca, mungkin saya yang paling mengecewakan gitu, Mister. Karena saya tuh sebenarnya udah kemana-mana. Saya udah nyoba ke banyak tempat, karena saya waktu itu terobsesi banget sama sastra Inggris, Mister. Saya suka banget Harry Potter. Jadi saya suka banget yang berbau ya Shakespeare, terus juga J.K. Rowling, saya suka banget. Jadinya saya ngejar sastra Inggris, dan begitu ditolak sana ditolak sini, saya sampai ke Jogja juga. Kampusnya unknown aja, Mister, nggak ketahuan. Pokoknya saya udah kemana-mana juga. Akhirnya saya sebenarnya mau ngambil di UM-nya, Mister, pendidikan bahasa Inggris gitu. Soalnya adik saya kan juga mondok di Jogja gitu, tapi ternyata mungkin emang jodohnya di sini di UMJ. Saya ngambil ke UMJ langsung, pokoknya swasta yang saya tuju langsung UMJ gitu. Terus ya udah ternyata nggak ada sastra, saya ambil pendidikan bahasa Inggris, dan saya bersyukur banget Mister, saya yang ngambil sastra Inggris karena ternyata sesulit itu, ya Allah. Jadi saya seneng banget ngambil pendidikan bahasa Inggris. Saya juga di pondok saya juga diajarkan buat dimanapun kamu dan kapanpun dan dimanapun kamu berada, itu emang kita harus jadi pendidik gitu. Jadi kayak pendidikan bahasa Inggris ini kayak perpaduan yang saya banget gitu. Saya mau jadi pendidik, dan juga bahasa Inggris itu satu passion yang saya cintainya banget gitu. Jadi mantep nih. Walaupun sebelumnya nyari ke banyak tempat, tapi begitu UMJ dipertemukan dengan UMJ PBI, saya ya udah mantep banget lagi. Alhamdulillah. Sebagai informasi, class of 2016 ya, untuk yang angkatan 2016, insya Allah nanti kakak kelas kalian salah satunya akan melanjutkan S2 ke UK. Doakan ini ya, doakan berhasil. Masya Allah. Jadi siapa tahu nanti Afi juga tertarik ke UK atau ke US gitu, karena dia bahasa Inggris itu yang menjadi passionnya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya sekarang, pasti kalian kan paham, banyak sekali adik-adik kelas kalian, banyak sekali lulusan-lulusan SMA, kemudian aliyah ataupun SMK yang baru-baru ini itu mereka lulus ya. Dan kalau mereka masih kebingungan untuk melanjutkan pendidikan mereka, kalian bisa memberikan ini gambaran tentang prodi kita, kenapa mereka semua harus bergabung ke program studi pendidikan bahasa Inggris ya. Silahkan diutarakan sincere mungkin ya, seapa adanya, the way that you guys feeling, the way that you guys got when learning English from our English department. Silakan. Ini I'm not giving you guys a certain kind of direction, but just tell the viewers ya. Silakan kemukakan sesuai dengan yang kalian rasakan. Pure from your experience. Silakan. Siapa yang pertama? Ustazah siapa? Ustazah Kia atau Ustazah Afi atau Ustazah Caca duluan? Bebas, Mister. Bebas. Silakan, siapa? Sepertinya Caca udah iya. ada. Iya benar, Ustazah Caca dari tadi ada jawaban bukan sepertinya ya. Oke, silakan. Silakan. Lagi Mister. Oke. Gimana? Kenapa tadi apa sih Mister? Kenapa di bahasa Inggris? Kenapa orang-orang harus ke Universitas Muhammadiyah Jakarta prodi pendidikan bahasa Inggris? Ya. Oke. Karena sejauh ini selama saya kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris, saya belajar banyak, terutama mental. Untuk jadi seorang guru itu pasti harus mentalnya bagus, harus percaya diri, harus
Ya, pokoknya yang lebih utama itu mental dan rasa percaya dirinya harus bagus, harus baik. Dan selama saya belajar di pendidikan bahasa Inggris, khususnya bersama Mr. Sofian, terutama dengan Mr. Sofian yang selalu bertanya tiba-tiba dan membuat jantung saya. Dan saya merasa itu di situ saya diuji mental saya, Mr. Diuji diuji percaya diri saya diuji banget di situ. Apa ya? Jujur aja, Mister, dulu itu saya dibilang percaya diri banget enggak gitu. Walaupun saya dari alumni pondok pesantren yang setiap hari ngerasain yang namanya muhadoroh, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab di depan banyak orang, tapi sebenarnya saya belum terlalu percaya diri ketika saya udah keluar dari pondok pesantren. Tapi setelah di kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris UMJ, ketemu dosen-dosen yang lain, ketemu Mister dan dosen-dosen yang lain di pendidikan bahasa Inggris, di situ mental dan percaya diri saya dibentuk, diuji, jadi lebih baik lagi. Jadi benar-benar disiapkan menjadi guru bahasa Inggris yang yang baik, yang benar-benar udah jadi nih guru bahasa Inggris ketika kita keluar dari UMJ nanti. Gitu. Luar biasa. Memang kalau dari uraian seorang ustazah itu sudah teratur, sistematis, dan luar biasa. Terima kasih banyak, Caca. Selanjutnya, silakan siapa yang kedua? Afika, Kia. Silakan, Kia. Kalau saya pribadi sih di pendidikan bahasa Inggris ini tuh kayak ilmunya dapat banget, pengetahuannya tuh apalagi. Jadi semuanya ilmu yang di pendidikan bahasa Inggris ini tuh bisa kita bekal lah untuk nanti kita kerja ataupun nanti di luar, dapat dari dosen-dosen kita juga humble, baik ya kan. Jadi nggak usah takut gitu sama pendidikan bahasa Inggris yang serem gitu-gitu, enggak. Fun learning banget, apalagi di UMJ, dosennya tuh enak-enak banget. Nah, terus juga apalagi kaprodi kita kayak bener kata Caca, mental kita diuji banget. Jadi kita di-review ulang pelajaran yang kita nggak bakal lupa. Jadi ilmunya kayak nyantol gitu loh, Mister, nempel. Jadi bisa dibekalin buat nanti di luar gitu. Kita belajar juga banyak kayak speaking 1, 2, 3, terus semuanya tesis, entrepreneur juga berbahasa Inggris, lanjut ISP tentang bahasa Inggris juga. Pokoknya semuanya bekalnya dapet banget di UMJ, terutama pendidikan bahasa Inggris ini fun learning banget, nggak kecewa gitu. Oke. Terima kasih banyak, Kia, luar biasa ya. Alhamdulillah berarti positif semua. Selanjutnya, dari yang sudah melanglang buana sampai ke Jogja, ke Malang, kemana lagi, ke Bandung. Dan ternyata jodohnya katanya ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta di program studi pendidikan bahasa Inggris. Silakan, Afi. Oke, mungkin yang pertama yang bisa saya review atau rekomendasikan ke mahasiswa baru yang fresh graduate ya, yang baru mau masuk kuliah. Kenapa pilih PBUMJ? Yang pertama, environment, lingkungannya bagus. Ibaratnya senakal-nakalnya kamu masih pokoknya rapih deh gitu. Pokoknya bagus gitu environment-nya. Terus lectures, dosennya humble banget, kayak sama temen, bener-bener enak. Apalagi Kak Prodi, ini saya nggak peres, Mister, bener-bener you're such a good lecturer. Karena apa ya, bener-bener saya ngerasain diajar Mister tuh, ini bener ya Mister, saya bener-bener nggak bohong. Jujur saya tuh orangnya juga less confidence banget. Saya bener-bener orangnya nggak pede, gampang blank segala macam. Tapi gara-gara kuis Mister yang dadakan itu bener-bener bikin kita jadi tanggep gitu. Jadi kayak siap-siap banget mau ada tes atau enggak, itu kita udah siap gitu. Terus juga di PBI ini kalau saya lihat dari kampus-kampus lain, kita tuh sering banget praktek apapun. Video, micro teaching, terus ada yang interview foreigners gitu-gitu. Itu bener-bener improving skills banget gitu. Kalau itu kan dari semester 1 kita speaking, itu udah disuruh interview foreigners. Semester 2 itu kita
kita ngomong di beda-beda kelas kalau nggak salah ya, kelas kakak kelas juga gitu Mister. Jadi kayak confidence-nya bener-bener di improve banget gitu. Baik dari sisi kita menjadi pendidik ataupun juga bahasa Inggrisnya gitu. Buat apa gitu guru bisa bahasa Inggris nih pinter banget, taruhlah dia pinter banget, tapi dia nggak bisa interpret atau apa ya, nggak bisa ngajar yang baik gitu. Jadi kita benar-benar digembleng tuh di dua poin ini, jadi pendidik dari sisi pendidik dan juga dari sisi public speaking kita. Dia tuh saya dapat banget di PBI FIP UNJ. Gitu. Itu saja, Afi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dari Ustazah Caca, kemudian ada Ustazah Kia dan Ustazah Afi. Insya Allah semua hal positif tadi itu merupakan suatu pertanda, merupakan suatu penegasan bahwasanya memilih program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Pendidikan bukan pilihan yang keliru, ya. Jadi bagi kalian siapapun yang menonton video ini, kalau sampai sekarang masih bingung menentukan pilihan, mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di setiap video, di setiap event apapun, saya selalu menegaskan bahwasanya ketika bergabung ke program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta, berarti kalian sudah menjadi anggota keluarga baru, ya, di keluarga besar program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan yang namanya keluarga, maka satu sama lain saling menguatkan, saling mengayomi, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan, sekali lagi untuk mempersiapkan ya semuanya menjadi seorang guru bahasa Inggris yang profesional. Itu saja saya kira yang bisa kita diskusikan malam ini. Terima kasih banyak ya, 3 ustazah cantik kita pada malam hari ini. Untuk kalian ketahui, mereka dari pagi sampai tadi pukul 7 malam itu masih sibuk mengerjakan laporannya, laporan tentang PLP ataupun KKN. Kemudian ada yang baru pulang ngajar, ya, ada baru pulang ngajar, itu dia masih capek. Kemudian ada juga yang tadinya sebenarnya sudah ngantuk sekali, udah capek, tapi masih menyempatkan untuk bisa bersama-sama berdiskusi, ngobrol tentang kenapa kalian harus bergabung bersama kami di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah Kia, Ustazah Caca, dan Ustazah Afi, ya. Semoga apa yang kalian lakukan itu menjadi hal yang bermanfaat, kemudian menjadi ladang amal buat kalian semua, ya. Dan mari kita tutup pertemuan kali ini, diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang tadinya membuat kalian sedikit tersinggung atau apa, mohon dimaafkan, itu hanya guyonan saja, ya. Jadi tidak usah dimasukkan ke dalam hati, ya. Sukses terus buat kalian semua yang sedang PLP dan KKN. Semoga setelah kalian selesai KKN dan PLP nanti akan langsung mengurus untuk yang tesisnya dan bisa lulus tepat waktu. Dan sekali lagi saya sangat mengharapkan class of 2017, ya, angkatan 2017 nanti bisa semuanya itu lulus tepat waktu, ya. Dan tetap semangat sekali lagi, ya. Ingat, semua yang kalian lakukan sekarang itu merupakan proses untuk kalian nanti menjadi sosok-sosok yang membanggakan di masa depan, ya. Dan itu saja. Oke, yang terakhir, di video-video sebelumnya saya belum kemukakan, ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa, Caca, di channel ini? Jangan lupa? Jangan lupa like, subscribe, and comment English Department. English Department. Terima kasih banyak. Jangan lupa silakan berlangganan atau subscribe pada channel ini kalau misalnya bermanfaat.
Kalau kalian tidak subscribe, maka nanti Ustazah Caca, Ustazah Kia, Ustazah Afi jadi sedih ya. Saya juga sedih. Ya, itu saja ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk menonton dan kalian sudah sempat hadir di sini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.